Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Petang bersama saya Dita Ruspendi. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dan Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Barat menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU Pembinaan dan Pengawasan Siaran Dakwah di Televisi. Dalam MOU tersebut, MUI Jawa Barat mengimbau lembaga penyiaran di Jawa Barat agar selektif dalam mengambil juru dakwah yang moderat atau wasatiyah. Langkah ini dimaksudkan agar dakwah yang disampaikan melalui lembaga penyiaran mampu membawa kesejukan dan perbaikan hidup tanpa mengundang kontroversi. Untuk membahasnya, saat ini kita telah terhubung dengan Komisioner KPID Jawa Barat, Bapak Roni Tabroni. Selamat sore Pak Roni, Sampurasun. Selamat sore Teh, Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Pak Roni, bisa diceritakan lebih jelas sebenarnya MOU seperti apa yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat dengan MUI Jawa Barat kemarin? Ya, terima kasih Teh Dita. KPID Jawa Barat pada dasarnya sebetulnya kita berupaya untuk membuka seluas-luasnya kerjasama dengan berbagai pihak di masyarakat ini ya. Cuma kita memang agak istimewa dengan MUI karena kaitan dengan amanat undang-undang dan P3 SPS ya, terkait dengan bagaimana supaya lembaga penyiaran dia tetap aman dalam konteks penyiaran lembaga konten-konten keagamaan di lembaga penyiaran ya. Pelaksanaan kemarin kita dilakukan pada tanggal 2 Maret antara KPID Jawa Barat dengan MUI Jawa Barat, setelah sebelumnya dilakukan penjajakan dulu seminggu sebelumnya, dan kita sudah langsung ngeklik dengan MUI karena MUI juga tentu saja sangat berkepentingan, apalagi MUI Jawa Barat gitu ya, di mana kasus-kasus kaitan dengan intoleransi itu sangat banyak sekali di Jawa Barat, dan MUI sangat berkepentingan dengan KPID khususnya terkait dengan bagaimana supaya lembaga penyiaran di Jawa Barat selama ini yang memang sudah sejuk ingin lebih sejuk lagi dan mempertahankan kondisi ini supaya Jawa Barat lebih kondusif lagi. Bahkan kalau bisa MUI meminta supaya lembaga penyiaran juga menjadi bagian dari program unggulan mereka kaitan dengan dakwah wasatiyah itu ya, dakwah moderat supaya warga Jawa Barat aman gitu ya, damai, tentram, yang di situ tentu saja ada kontribusi lembaga-lembaga penyiaran di Jawa Barat yang jumlahnya tentu saja sangat banyak ya, 437 ya, dan kita bersepakat untuk melakukan kerjasama untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama kita saling membutuhkan tentu saja, dan KPID juga tentu saja sangat membutuhkan kehadiran MUI yang selama ini, yang kemarin kita setelah konsultasi belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga kita menganggap bahwa ini adalah bagian dari salah satu strategi yang sangat strategis bagi kami agar kami memiliki pendamping yang ahli khususnya dalam konten-konten keagamaan. Begitu Teh. Tapi yang kami penasaran Pak Roni, apakah nantinya penceramah dan pengisi program religi di televisi harus mendapatkan rekomendasi dari MUI? Sebenarnya kita belum bicara sampai ke situ ya. Pada prinsipnya sekali lagi kita juga masih melihat bagaimana keberadaan lembaga penyiaran hari ini Jawa Barat khususnya pada konten keagamaan, termasuk sampai hari ini juga saya tadi koordinasi dengan para pemantau di KPID Jawa Barat terkait dengan konten keagamaan atau konten religi di lembaga penyiaran sebetulnya masih aman-aman saja, termasuk juga misalkan kaitan dengan ceramah-ceramah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya alhamdulillah lembaga penyiaran di Jawa Barat sudah bagus, sudah positif, aman, tidak ada apa-apa. Hanya saja mungkin kenapa kita harus kerjasama dengan MUI, kan ini sifatnya preventif gitu ya. Jadi bukan karena ada sesuatu yang meresahkan, tidak, alhamdulillah. Jadi kaitan dengan rekomendasi MUI kita belum bicara sampai ke situ. Walaupun kemudian nanti KPID dengan MUI
tentu saja ada semacam gitu ya tim bersama untuk melakukan kajian-kajian yang sifatnya produktif. Tapi Pak Roni mengutip apa yang telah disampaikan oleh Ketua KPID Jawa Barat, Pak Adiana Slamet, kolaborasi ini salah satunya adalah untuk mendorong dakwah yang sejuk. Dakwah yang sejuk seperti apa Pak Roni? Apakah selama ini ada pengaduan soal isi dakwah yang kurang sejuk begitu? Nah itu alhamdulillah sebetulnya sekali lagi bahwa kita kan posisinya memang mengamankan regulasi yang menjadi pedoman kita sebetulnya. Kalau sejuk dalam konteks MUI kan yang wasatiyah itu jadi yang yang proporsional gitu, yang tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Kalau KPID kan tentu saja kita kembalinya cantolannya kembali kepada P3SPS itu gitu teh. Jadi bahwa hari ini misalkan di masyarakat memang ada aduan misalkan ke KPID, ya mungkin bisa saja itu sebagai kasus yang kemudian menjadi trigger gitu ya. Tapi secara umum sebetulnya memang kita melihat tidak ada persoalan yang sangat meresahkan gitu ya. Nah kalau KPID yang dimaksud sejuk itu kan sebetulnya kita mengamankan seperti dalam P3SPS itu pasal 6 dan pasal 7 itu teh, yang kaitan dengan bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras gitu ya, golongan dan lain sebagainya ya. Nah di situ ada aspek agama. Jadi bahwa lembaga penyiaran itu harus melihat aspek perbedaan yang terjadi di masyarakat, sehingga nanti turunnya adalah di pasal 7. Di pasal 7 itu lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan atau melecehkan suku, agama itu ya. Jadi mentang-mentang kita punya keyakinan kemudian nanti misalkan merendahkan keyakinan orang lain atau mengecilkan makna keyakinan orang lain, kemudian mempertentangkan perbedaan dan lain sebagainya gitu ya. Nah kita tidak ingin itu terjadi, sehingga kita ingin ya yang namanya sejuk itu ya setiap orang punya keyakinan, punya agama, tapi jangan sampai itu kemudian dijadikan alat untuk mengadu domba, untuk menyerang di lembaga penyiaran ya. Kalau di lingkungannya sendiri, kalangan internal saling menguatkan ideologi, ya itu mungkin beda ceritanya. Tapi kalau di lembaga penyiaran setiap orang boleh nonton, setiap orang boleh mendengarkan. Jadi tolong itu sangat mesti diperhatikan karena kita harus menjaga keutuhan semua gitu ya. Barusan Pak Roni menyebutkan soal P3SPS ya Pak ya, lantas bagaimana nanti jika ada program yang luput dari pengawasan KPID atau yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran alias P3SPS ini, apakah nanti akan ada sanksi yang akan diberikan oleh KPID Jabar? Ya, sebenarnya ya akhirnya nanti kita kembali lagi pada regulasi yang berlaku. Nanti kan pasti bukan hanya konten keagamaan, konten yang lain juga sama, pasti ada teguran gitu ya dengan tahapan-tahapan tertentu. Setelah mungkin kalau kita menemukan temuan atau kemudian kalau itu sifatnya ada aduan. Jadi sudah pasti itu menjadi kewajiban kita kalau kita menemukan ya ada hal yang tidak sesuai dengan regulasi gitu ya. Itu sudah pasti. Hanya saja mungkin begini teh kaitannya dengan karena bagaimanapun kalau konten keagamaan, khususnya kalau misalkan kita bicara Islam, tafsir atau pemahaman tentang keagamaan yang lebih mendalam itu kan ada di lembaga yang khusus membawahi itu ya, seperti MUI. Kita ini punya regulasi tetapi kan kita bukan ahli agama. Khawatirnya kalau ada konten-konten yang sifatnya debatable, konten-konten yang sifatnya itu abu-abu misalkan apakah ini melanggar atau tidak itu ya. Nanti kita pasti butuh masukan atau pendapat dari ahlinya. Salah satunya yaitu adalah MUI kalau kontennya tentang agama itu.
Terakhir Pak Roni, apa harapannya dari kolaborasi yang akan dijalankan oleh KPID dan MUI ini? Ya, kalau secara kelembagaan saya berharap saya bukan hanya dengan MUI tapi juga dengan lembaga lain kita akan melakukan kerjasama kolaborasi yang produktif untuk penguatan kelembagaan, bukan hanya KPID tapi penguatan kelembagaan di lembaga penyiarannya sendiri. Yang kedua tentu saja kita ingin bahwa masyarakat Jawa Barat yang religius juga akan berbanding lurus dengan tingkat keamanan kedamaian ketika mereka mengekspresikan keberagamaannya gitu ya. Yang ketiga tentu saja kita ingin lembaga penyiaran dan masyarakat terus meningkatkan partisipasinya dalam membangun masyarakat Jawa Barat yang sejuk, masyarakat yang juara lahir batin. Begitu Teh. Baik, terima kasih Pak Roni. Semoga kolaborasi kelembagaan ini tentunya demi masyarakat yang religius akan terwujud sesuai dengan rencana kita ya Pak Roni. Terima kasih banyak Pak Roni Tabroni. Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.